Teman-teman, di alam ini banyak sekali hal-hal indah yang dapat memanjakan mata, baik itu tanaman, hewan, ataupun serangga. Bahkan tanaman kecil ini ya teman-teman. Apabila kita jeli melihatnya, di sana terdapat keindahan yang hanya dapat dibentuk oleh alam ini, seperti pada tanaman ini teman-teman. Di Indonesia, daun sirangga telah lama digunakan masyarakat Minangkabau sebagai bahan obat tradisional untuk menyembuhkan luka. Sedangkan di Jawa, tunas mudanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran yang dapat dimasak. Tanaman ini memiliki banyak nama lokal teman-teman, yaitu nyawon, pidak bangkong dari bahasa Jawa, sasawi langit dari bahasa Sunda, gofu mutiara dari Ternate, buyung-buyung, rumput ekor kuda dari bahasa Melayu teman-teman. Sedangkan bunga yang unik mirip seperti kupu-kupu tumbuh sangat menarik perhatian kami teman-teman. Bunga ini bernama bunga centrosema. Menariknya, pada waktu tertentu ketika musim bunga, hinggaplah kupu-kupu pada kelopak bunga itu. Suatu pemandangan yang memanjakan mata tentu bisa didapatkan saat itu. Serangga ini bernama latin Rhinochoris iracundus, dengan bentuk tubuh yang ramping dan tipis, berwarna yang tidak mencolok atau bercorak merah, panjangnya 2-4 cm. Kepalanya relatif kecil teman-teman, dengan antena panjang yang terdiri dari 4 benda dan mata majemuk serangga. Bibir bawah terlihat pendek dan kuat, terdiri dari 3 artikel. Segmen pertama, torak berkembang dan mempunyai area menonjol di bagian bawah, yang menggosok bagian distal mimbar. Pada beberapa spesies sayapnya mengecil atau bahkan tidak ada. Bagian punggung, ruas perut melebar. Ia menonjol ke samping dari sayap dan kadang-kadang dihiasi dengan pita transversal atau bergelombang dengan warna kontras yang hidup. Gigitan beberapa spesies di Amerika Tengah telah menularkan penyakit Chagas kepada manusia. Penyakit Chagas merupakan penyakit zoonotik yang artinya penyakit yang dapat ditularkan dari vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Gangguan ini menyebabkan inflamasi dan infeksi yang disebabkan oleh Trypanosoma cruzi, yaitu jenis parasit berupa serangga seperti kutu dan kecoa. Maka dari itu, penyakit Chagas sering disebut juga dengan istilah kissing bee. Penyakit ini dapat menginfeksi semua orang tanpa kecuali. Jika tidak segera diobati, penyakit Chagas dapat menyebabkan masalah jantung dan pencernaan yang serius. Sedangkan habitat hewan ini sering bertempat di berbagai ekosistem pertanian dan lingkungan antropisasi. Antropisasi adalah ruang terbuka buatan manusia. Mangsa yang paling sering dan mudah ditangkap olehnya adalah larva Lepidopteran atau biasa disebut dengan ulat muda. Mereka ditangkap dengan kaki depannya dan dimakan di tempat, seperti yang terjadi pada banyak serangga lain yang sering menyerang bunga. Biasanya kulit korbannya berlubang oleh bibir bawahnya yang kuat, dilengkapi dengan stiletto yang menyuntikkan air liur yang kaya akan enzim pencernaan teman-teman, yang memungkinkan serangga membunuh menghisap dengan tenang. Namun demikian, serangga ini dapat dikalahkan oleh laba-laba besar, belalang sembah, hewan pengerat, dan burung. Sedangkan yang ini teman-teman, seperti yang pernah saya ceritakan dahulu, ini adalah kepik emas. Lagi-lagi kita akan mengulas tentang kepik emas, tapi kali ini lebih mendetail ya. Kepik emas merupakan salah satu spesies serangga dalam keluarga kumbang daun, yang terkenal dengan warna emasnya yang mencolok. Tubuh mereka bulat dan berbentuk kubah. Kumbang ini mempunyai kemampuan unik untuk mengubah warna pigmentasinya dari emas cerah menjadi emas kusam, menggunakan rongga mikroskopis di kutikulanya. Saat terancam, kumbang menekan tubuhnya dekat permukaan daun, lalu menyelipkan anggota tubuh di bawah tubuhnya seperti kura-kura. Kepik ini juga biasa disebut dengan kumbang kura-kura emas, adalah herbivora, memakan tumbuhan dalam keluarga Volvulaceae. Kumbang kura-kura emas merupakan spesies serangga dalam keluarga kumbang daun. Kelompok ini terdiri dari 37 spesies kumbang herbivora, sepenuhnya yang dikelompokkan dalam 2.500 genera. Hal ini menjadikan mereka salah satu kumbang yang paling sering ditemui teman-teman. Kumbang ini kadang-kadang disebut dengan kutu emas. Kutu emas adalah salah satu dari sedikit serangga di dunia yang tubuhnya sepenuhnya berwarna emas. Mereka termasuk dalam subfamili serangga yang dikenal sebagai kumbang kura-kura. Kelompok kumbang ini mempunyai ciri penutup sayap atau elytra yang memanjang ke samping tubuhnya, cukup panjang hingga menutupi kakinya, sehingga dinamakan kumbang kura-kura. Sedangkan yang ini adalah anak belalang yang sangat sering kita jumpai. Cantik ya teman-teman. Gitulah teman-teman ulasan pada kali ini. Jangan lupa subscribe agar dapat menyemangati kami, dan tekan like bila Anda menyukainya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.